mari berbisnis cara keturunan Abraham, saudara. Dan ayatnya tidak usah diulangi. Dalam Kejadian pasal yang ke-26 ayat 12 sampai 13, saudara yang belum membaca bisa baca di rumah. Dan saya ingin menekankan ini pada Kejadian, kitab Kejadian, ya. Purwaning Dumadi, kitab Kejadian awal daripada seluruh alam semesta, saudara. Itu Iska sudah diberkati oleh Tuhan sehingga dia menjadi kaya, kian lama kian kaya, dan menjadi sangat kaya. Dan ini luar biasa, saudara. Dan ini adalah sesuatu pekerjaan Allah, Sang Pencipta alam semesta. Ya, saudara, dia menciptakan luar biasa. Terakhir saya membaca kira-kira 2 bulan yang lalu, saudara, para kosmolog dan juga para ahli ruang angkasa luar menemukan, saudara, satu galaksi yang 1.400.000 kali lebih besar dari galaksi kita Bima Sakti atau Milky Way. Ya, saudara. Dan saya membaca begitu panjang uraiannya, dan saya merasa bahwa penciptaan Tuhan itu luar biasa, dan akal kita itu terlalu terbatas. Ya, saudara, apalagi ini baru ditemukan. Jadi saudara mesti tahu apa yang terjadi pada kitab Kejadian yang dituliskan di sana tentang Tuhan membuat dan menciptakan alam semesta ini. Dia mampu melakukan. Itu sebab tidak heran dalam kitab Kejadian keturunan pertama dari Abraham ini sudah menerima berkat yang dahsyat di dalam hidupnya dan seluruh klannya. Saudara, semua katakan sebenarnya, apalagi saya di zaman akhir, di zaman perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Ya, jadi saudara mesti tahu dia menciptakan itu dahsyat sekali. Saudara, saya yakin dia hanya menciptakan itu, saudara, untuk memberitahu kepada kita bahwa dia adalah Allah yang tidak mustahil. Bahwa dia adalah Allah yang maha kuasa. Amin. Jadi kita harus tahu bahwa apa yang Tuhan ciptakan itu, saudara, itu hanya untuk menunjukkan, it just to show and demonstrate how big and how awesome God's power and authority to create universe. Formerly we just only know our Milky Way galaxy, but now the scientists and the cosmologists have already discovered that there are 1.4 million times more larger than Milky Way galaxy. Itu sebab Anda dan saya harus tahu bahwa apa yang Tuhan lakukan bagi dunia ini hanya untuk menunjukkan, hei kamu anakku, kenapa kamu kok kecil hati? Kenapa kamu mau bunuh diri? Kenapa kamu mau menangis terus? Karena kamu tidak punya uang. Karena kamu tidak bisa berhasil dan tidak bisa sukses. Pada zaman Purwaning Dumadi, Genesis, I have already create so many galaxies. Itu sebab Anda dan saya harus tahu kalau dia memberikan kuasanya dan kasih tunjuk kepada manusia. Nanti lama demi, ya kian lama manusia dengan segala pengetahuan dan peralatannya yang hebat akan mulai discovered, mulai mendapatkan, menemukan luar biasa apa yang Tuhan telah ciptakan. Saudara, itu sebab angkat tangan kanan saudara. Terima kasih Bapa. Ini semua membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil. Selama Engkau menghendaki terjadi di dalam hidup hamba, apapun yang mustahil, tidak mustahil demi nama Yesus. Beri tepuk tangan bagi dia, haleluya. Jadi, semua katakan, jadi selalu terbuka kesempatan bagi saya untuk diberkati luar biasa. Ya, dan saya yakinkan Anda ini adalah perjanjian Tuhan. Ya, para kekasih, nah saya ingin mengajak semua saudara untuk sedikit melihat, ya,
tips yang mudah berkelimpahan. Ada 2 tips yang saya sampaikan. Bagaimana satu keluarga atau satu orang dia bisa dipercayai oleh Tuhan. Katakan, harus bisa dipercayai Tuhan. Ya, saudara, itu adalah satu hal yang penting sekali ya. Dalam segala bidang kita harus bisa dipercaya. Bidang keuangan, bidang mengatur keluarga, bidang dalam hubungan suami dan istri, hubungan anak dengan orang tua dan sebaliknya, hubungan majikan atasan dengan bawahan karyawan dan sebaliknya. Ya saudara, semua harus bisa dipercaya oleh Tuhan. Di dalam 3 Yohanes pasal yang kedua, ini yang pertama, 3 Yohanes ayat yang kedua, mari kita akan membuka dan membacanya sekali lagi di belakang saudara. Mari kita akan baca. 1, 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Amin. Saudara yang kekasih, saya mau menekankan bagaimana jiwa kita baik-baik saja. Ini tips yang pertama. Untuk bisa seseorang diberkati dengan berkelimpahan oleh Allah. Ya saudara. Saudara, kata baik-baik saja itu sebetulnya kurang tepat dalam bahasa Indonesia. Tetapi dalam terjemahan bahasa Inggris ya, New King James disebutkan sebagai be prospered. Ya, berlimpahlah. Be prospered. Ya. Artinya adalah berhasil. Bisa artinya berhasil dan berlimpah. Ya, berhasil dan berlimpah. Saudara, be prospered. Jadi kalau jiwamu prospered, jiwamu itu berhasil, ada kemajuan, jiwamu itu baik, jiwamu itu berlimpah rohaninya, maka kamu punya keadaan apa saja juga akan berlimpah, juga akan berhasil. Saudara. Jadi di sini kita melihat bahwa ada koneksi dari hidup rohani dengan hidup duniawi. Saudara. Orang hanya mencari duniawi saja, kerja keras, nabung, ya, menjadi orang yang sangat pelit supaya dirinya bisa menjadi kaya. Itu salah satu teknik untuk menjadi kaya, konon demikian. Saudara, aku harus eman-eman, harus pelit, tidak boleh royal. Ya, saudara. Nah, orang ingin supaya bisa berhasil dan berlimpah dengan cara duniawi. Ini duniawi. Saudara, tetapi cara Tuhan, kamu harus yang rohaninya berlimpah. Rohaninya harus banyak. Supaya segala perkara di dalam hidup kamu juga berlimpah. Rohanimu miskin, segala perkara miskin dalam hidupmu. Walaupun uangmu banyak, sahammu banyak, propertimu banyak. Saudara, tetapi apa yang Tuhan ingin berikan kepada kita, tips yang pertama untuk berkelimpahan, ya perhatikan juga yang masih muda, yang sedang merintis satu karir dan satu usaha. Nomor 1 adalah rohanimu harus berlimpah. Rohani berlimpah. Masa engkau tidak percaya kepada Dia yang Maha Kuasa, yang menciptakan begitu dahsyat, begitu hebat. Saudara, hanya untuk memelihara kau seorang, engkau sungguh bodoh. Engkau harus percaya kepada Allah yang dahsyat, yang sudah menciptakan jelas. Apalagi kurang kuasanya Dia. Tidak ada. Dia sangat maha kuasa. Jadi kalau Dia sudah berfirman, Dia sudah menyampaikan ini, ya aku harus rohani. Jangan cuma pengetahuan, tapi usaha benar. Katakan, bukan pengetahuan Alkitab, tetapi melakukan firman. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Ini tips yang pertama, ya. Be prospered di bidang rohani. Ya, ini yang pertama. Saudara yang kekasih, itu sebab saya menuliskan naskah transkrip dalam New King James dari ayat ini tadi. Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. Saudara. Jadi di sini kita melihat
para kekasih, aku berdoa supaya kamu boleh prosper, berlimpah, berhasil in all things, dalam semua perkara. Katakan berhasil dan berlimpah dalam segala perkara. Katakan in all things. Coba ya. Orang yang percaya dan pegang ini dahsyat. Seumur hidup Tuhan akan menjamin dia. Beri kemuliaan yang baik bagi dia. Terjemahan dari naskah Alkitab bahasa Inggris tadi kita akan baca. 1, 2. Yang kekasih, aku berdoa supaya kamu boleh berhasil dan berlimpah dalam segala perkara dan dalam keadaan sehat, sama seperti jiwamu pun berlimpah. Ulangi, sama seperti jiwamu pun berlimpah. Saudara, ini loh yang Tuhan mau kasih. Saudara kerja setengah mati, jungkir balik tidak karu-karuan, saudara tidak akan berhasil. Engkau hanya bisa mengumpulkan uang, tabungan, saham, properti. Tapi engkau tidak bisa berhasil di mata Tuhan. Karena engkau di luar Tuhan. Itu sebab penting sekali untuk anak-anak Tuhan sangat mengutamakan perkara rohani. Katakan luar biasa. Saudara, jadi kalimat terakhir tadi, seperti jiwamu pun berlimpah. Kita bisa menilai apakah jiwaku berlimpah apa enggak ya. Saudara, kemungkinan kita punya jiwa itu miskin. Katakan jiwa yang miskin harus segera menjadi jiwa yang berlimpah. Ya, jadi tidak apa-apa asal kita nyadar bahwa kita betul-betul miskin, lalu kita datang kepada Tuhan. Ya saudara, tidak masalah. Tapi yang penting adalah kita menyadari dan kita tidak mau miskin di bidang rohani. Ya, kita boleh miskin saat ini di bidang jasmani dan di bidang keuangan dan lain sebagainya. Tetapi begitu saudara mulai berlimpah rohani, ini tips pertama, jangan lupa bagaimana menjadi kaya kian kaya sangat kaya. Oke, ini pelajaran kita. Itu adalah kalau saya dan saudara jiwanya berlimpah. Jadi ini sangat penting. Lebih penting dari memikirkan berapa duit saudara bakal dapat. Tidak usah dipikir yang itu, saudara. Nah, jadi rahasia berhasil berlimpah dan sehat adalah jiwamu berlimpah enggak. Kurang engnya di sini ya. Jiwamu berlimpah enggak. Jadi jiwa saya berlimpah apa tidak? Ini rahasianya. Ya saudara, untuk berhasil, berlimpah, sehat, jiwamu berlimpah enggak? Saudara, itu sebab Anda dan saya harus kita lebih dekat kepada Tuhan, mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu bukan sekedar sesuatu pedoman atau sesuatu kata-kata klise saja yang orang Kristen semua mengerti, tetapi yang harus kita lakukan. Ya, maka benar-benar jiwa kita berlimpah. Amin. Ya, banyak orang yang mulai diberkati tapi jiwanya tidak berlimpah. Ya, miskin lagi, bocor. Seperti minggu kemarin saya bilang, kolamnya bocor, meninggalkan sumber air kehidupan dan pergi gali kolam sendiri, gali sumber sendiri. Tuhan bilang, tak bikin bocor. Menurut saudara, Tuhan mampu apa tidak? Tuhan mampu karena Dia menciptakan semuanya, apalagi cuma satu kolam. Yang saya dan saudara kerja mati-matian, siang malam, jungkir balik. Saudara, dibikin bocor. Kalau orang tidak punya sumber kehidupan dan menganggap sumbernya itu hebat, dia pasti akan kehausan terus. Kalau dia sudah kehausan dan dia tidak mau datang kepada Tuhan Yesus, dia akan minum apa saja. Apa sebab? Sebab mereka tidak mendapat kepuasan. Ada kepuasan dari Tuhan. Tidak mau direguk. Cari kepuasan sendiri, menggali sendiri.
dibikin bocor sama Tuhan. Ingat loh, dia menciptakan semuanya, dia mampu. Bikin bocor kolam saudara, bikin bocor sumur bor saudara tidak bisa. Saya tidak percaya. Seorang anak Tuhan, dia memang tidak bisa lepas dari firman yang dia harus kerjakan. Dia memang tidak bisa hidup, dia memang tidak bisa dijadikan kaya kalau dia jauh dari Tuhan. Itu penting sekali seorang anak Tuhan yang mau hidup berlimpah, jiwanya berlimpah. Amin. Haleluya. Itu sebab saya tuliskan di sini, ya, saudara, di barat dan di timur, rohanimu prosper, ya. Rohanimu prosper, all things prospered. Saudara, rohanimu betul-betul berhasil dan berlimpah, segala perkaramu akan berhasil dan berlimpah. Ya, saudara, ini ada pada satu ayat yang singkat ini. Itu sebab anak-anak Tuhan, rahasia ini, tips yang pertama ini kita harus perhatikan baik-baik. Ya, saudara, saya tulis di sini Roh Kuduslah yang menghubungkan pebisnis dan karyawan dengan takhta anugerah Allah. Jangan anggap seorang majikan, seorang pemilik, seorang owner dari satu usaha lebih mudah datang kepada Tuhan. Saudara, tidak, sama saja. Saya sudah jelaskan ini beberapa kali sebelum ini, ya, saudara, bahwa kesempatan untuk pebisnis dan karyawan, pegawai, untuk ditinggikan dan diberkati itu sama, ya, saudara. Itu sebab kita harus tahu, jadi Roh Kudus atau hidup rohanilah yang menghubungkan kita, baik saya karyawan, saya atau seorang bos pebisnis, ya saudara, sama saja. Katakan, pebisnis dan karyawan mempunyai persentase diberkati sama. Ya, sama. Nilainya, persentasinya, saudara, progresivitasnya bisa sama. Tidak usah khawatir. Jadi kalau Anda tidak punya modal, tidak bisa usaha sendiri, kerja sama orang lain, tidak masalah. Karena kalau saudara mempunyai hidup rohani atau Roh Kudus di dalam hidup saudara, maka saudara mempunyai kesempatan, ya, chance atau kans dalam bahasa Belanda. Kans yang sama dengan seorang yang kaya raya punya modal. Saudara mempunyai kans yang sama, ya, untuk diberkati berkelimpahan dengan cara datang kepada takhta anugerah Allah. Ya, katakan, bila saya datang pada takhta anugerah Allah, maka dialah yang bisa memberi kejayaan dan kelimpahan bagi hidup saya. Itu sebab Anda dan saya harus tahu, kita harus yakin bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau saya dan Anda betul-betul sesuai dengan firman. Ya, puji Tuhan. Para kekasih, itu sebab anak-anak Tuhan, saya tulis, so ngoyolah untuk rohanimu, maka all thingsmu pasti prosper. Ya, tahu ngoyo ya, kita harus sungguh-sungguh ultimate, kita harus maksimum di dalam bidang rohani. Maka segala perkara pasti prosper dalam hidup kita. Ya, baik anak-anak muda maupun orang-orang yang sudah berkeluarga. Puji Tuhan. Saudara, dalam Nehemia pasal yang kelima ayat 11, kemarin sempat saya jelaskan sedikit, ya saudara. Mari kita akan buka bersama Nehemia pasal yang kelima ayat yang ke-11. 1, 2. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun dan rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Amin. Saudara yang kekasih, kemarin hari Minggu saya jelaskan bahwa
ibu-ibu wanita-wanita semua berteriak histeris kepada Nehemia dan Ezra, Imam Ezra, untuk supaya mereka itu bagaimana caranya supaya mereka bisa hidup senang. Karena mereka ini menjadi budak semua. Mereka berteriak, sebagian berteriak, rumah, ladang, dan tanah kami sudah dibeslah, sudah disita oleh orang yang memberi hutang gandum kepada kami, memberi hutang minyak kepada kami. Dan sebagian yang lain, wanita-wanita yang lain berkata, kami sudah tidak bisa membeli gandum lagi untuk makan. Ya, semua sudah habis. Hewan ternak kami, bahkan anak-anak laki kami disita menjadi budak kepada tuan-tuan. Tuan-tuannya yang menyita juga orang Yahudi juga, sesama bangsa, saudara. Dan anak-anak perempuan kami dibeli oleh mereka, menjadi budak-budak mereka juga. Saudara, kami terpaksa menjual mereka karena kami tidak bisa makan. Mendengar itu Nehemia, ketika itu Nehemia sudah menjadi bupati di Yerusalem, dia marah dan dia mengumpulkan semua bos-bos, semua majikan-majikan, semua tuan tanah, saudara. Dan dia mengadakan satu sidang, kata Alkitab pasal 5 ini. Dan aku pun membuat sidang umum terbuka di hadapan semua orang. Dan aku minta mereka bersumpah agar supaya mereka membebaskan semua orang yang mempunyai hutang. Dan mereka mengembalikan rumah mereka kepada siapa pemilik semula. Dan mengembalikan anak laki-laki, mengembalikan anak perempuan mereka. Mengembalikan semua sawah dan ladang mereka kepada siapa pemilik yang sudah kalian sita. Dan juga yang kamu tagih mereka karena mereka ngebon. Tahu ngebon? Ya. Ngebon. Ya. Gandum, anggur, minyak, dan uang. Kamu harus kasih kembali semuanya. Bebaskan mereka. Jangan kamu tagih mereka. Baik, Tuan Nehemia, kami akan lakukan. Aku tidak percaya. Sekarang aku minta kalian semua bersumpah di hadapan Tuhan. Wow, hebat sekali ini orang. Ya, itu sebab para kekasih perhatikan. Ya, selalu Alkitab mencatat Allah turun tangan. Katakan, selalu Alkitab mencatat bahwa Allah turun tangan dalam setiap kerepotan saya, kemustahilan saya, bahaya di depan saya. Ya, saudara. Jadi orang-orang ini, para pelawan yang melawan, memberontak kepada Nehemia, semuanya dikalahkan oleh Tuhan. Walaupun mereka mengancam membunuh Nehemia. Ya saudara, itu sebab Anda dan saya harus tahu, bukan cuma berkat berlimpah, tetapi pengamanan yang dahsyat dari Tuhan. Amin. Jangan kecil hati. Itu sebab Anda dan saya harus tahu bahwa Tuhan mempunyai kuasa untuk menyelamatkan dan mengamankan orang-orang pilihannya yang selalu melakukan kehendaknya. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Para kekasih, itu sebab apa yang tertulis di sini, ya saudara, mereka dapat kembali ladang, kebun anggur, kebun zaitun, rumah, dan dihapus hutang-hutang uang, gandum, anggur, minyak goreng. Ya, maksudnya minyak zaitun. Saudara, coba lihat. Mereka dapat kembali. Saudara. Jadi kenapa mereka bisa dapat kembali? Karena mereka sungguh-sungguh membangun tembok Tuhan. Mereka membangun kota Tuhan. Yerusalem dibangun kembali oleh mereka. Sekarang Tuhan menetapkan seorang penguasa baru, Nehemia, di sana. Dan Nehemia membuat keputusan yang sangat tegas. Dan semua orang diminta bersumpah untuk melakukan keputusan tersebut. Mereka, rakyat jelata, mendapat kembali. Ya, mereka mendapat upah kembali. Dari apa yang mereka kerja setengah mati untuk membangun tembok-tembok yang sudah rusak.
dan membuat pintu-pintu gerbang raksasa. Bukan pintu gerbang biasa, sekedar besar. Tidak, raksasa. Pintu gerbang raksasa. Itu ada 7 di seluruh kota Yerusalem dipagar. Saudara, jadi seorang yang melayani Tuhan. Katakan, bila saya membantu melayani pekerjaan Tuhan, maka Tuhan sangat obral kepada saya. Saya tidak perlu setengah mati, karena Tuhan tahu kebutuhan saya. Ya, coba, ini sesuatu kata-kata yang sederhana, tapi fakta, ya, kenyataan, realita yang saya dan Anda harus dapat dalam hidup kita. Sekali Allah berfirman, kau dijayakan dan dilimpahi, pasti akan terjadi. Sekali dia berfirman, semuanya akan jadi. Sama ketika dia di kitab Kejadian awal, dia menciptakan alam semesta hanya dengan firman saja. Jadi saudara harus percaya, kalau sekarang saudara sedang berjuang untuk usaha mata pencaharian saudara, untuk bisnis saudara, untuk kerjaan saudara kepada orang, seorang majikan, katakan demikian, saudara pegawai saja. Kalau saudara membantu pekerjaan Tuhan, Tuhan akan memberi kepada saudara pahala dahsyat. Kalau Tuhan melihat saudara bisa dipercaya, orangnya tidak muka dua, orangnya sungguh-sungguh bisa dipegang oleh Tuhan, engkau akan menjadi satu orang yang seperti perjanjian pada keturunan Abraham. Kalau engkau pernah rugi, engkau dapat kembali. Katakan, saya akan mendapat kembali. Bila saya pernah rugi, apa yang saya hilang, apa yang saya rugi, saya akan mendapat kembali. Demi nama Yesus. Amin. Haleluya. Saudara, berkat anak Tuhan itu awet. Awet itu adalah berlangsung lama, bisa bertahan lama. Ya, cat yang awet, nah itu contoh dia bisa bertahan lama. Tapi seorang anak Tuhan yang bisa dipegang oleh Tuhan, katakan, bila saya bisa dipegang oleh Tuhan, saya awet sampai mati, sampai masuk sorga. Tetap dipercaya Tuhan. Saya mau demikian. Dalam nama Yesus. Angkat 2 tangan, ucapkan terima kasih. Dengan suara saudara di rumah juga. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Perkara-perkara ilahi yang besar terjadi kepada kami. Ketika kami menangkap firman-Mu sebagai pelajaran. Dan akan kami praktekkan dalam hidup kami. Oleh sebab itu para kekasih, terimalah berkat dan anugerah dari takhta Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Allah yang Maha Esa dan Tunggal adanya. Memberkati rumah tangga saudara, mata pencaharian saudara, studi pelajaran anak-anakku semuanya. Tuhan memberkati semuanya dengan luar biasa. Semua korban kolektor saudara diberkati, istimewa segala pengembalian persepuluhan, sesuai dengan Maliaki 3 ayat 8 dan 10, di perjanjian baru sesuai dengan Ibrani 7 ayat 1 sampai 10. Kembalikan pada saudara luar biasa, mulai dari malam ini, karena Tuhan mencatat semua pengembalian persepuluhan saudara. Perjalanan saudara dalam kota Magelang, keluar kota, dimanapun saudara berangkat, ke Jogja, Temanggung, Purworejo, Muntilan, Sawangan, Candi Mulyo, kemanapun engkau berangkat, dijagai, dilindungi dengan tidak kurang apapun. Damai dan sejahtera menyertaimu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi Dia.